Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak J dalam pembelajaran pendidikan kemuhammadiyahan kelas 3. Sebelum itu, mari kita awali belajar kita pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, silahkan persiapkan buku tulisnya, buku paketnya, kemudian alat tulisnya. Fokus mendengarkan dan mempelajari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemuhammadiyahan bab ke-6, yaitu keluarga warga Muhammadiyah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai, salah satu di antaranya adalah kita bangga menjadi warga Muhammadiyah. Beberapa waktu yang lalu, di bagian pertama, Pak J telah menyampaikan 3 subtema. Yang pertama yaitu aktif sholat berjamaah, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga aktif dalam kegiatan keislaman. Jadi kita selaku warga Muhammadiyah harus sholat berjamaah, aktif sholat berjamaah, kemudian kita selalu membaca Al-Quran dan aktif di kegiatan keislaman baik di masyarakat maupun di Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian hari ini kita akan membahas 2 subtema. Yang pertama adalah adil dan yang kedua adalah hidup sederhana. 2 subtema itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan tentunya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, poin yang pertama atau subtema yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang adil. Ada yang tahu adil itu artinya apa? Baik, di sini Pak J jelaskan pengertian adil itu apa. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak J. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Pak J contohkan salah satunya. Misalnya, anak yang besar badannya diberikan baju dengan ukuran yang besar juga. Kemudian, anak yang badannya kecil diberikan baju dengan ukuran yang kecil. Itu namanya adil. Kalau tidak adil seperti apa? Misalnya, anak yang badannya besar diberikan baju dengan ukuran yang kecil, sedangkan anak yang kecil diberikan baju dengan ukuran yang besar. Itu namanya tidak adil, tidak sesuai dengan tempatnya dan tidak sesuai yang berhak menerimanya. Ayo, siapa yang kira-kira bisa mencontohkan perbuatan adil di rumah? Pak J kasih contoh yang kedua. Misalnya di keluarga kalian punya kakak yang sekolahnya di SMA dan kalian di SD kelas 3. Nah, ayah kalian memberikan sangu, memberikan jajan kepada kalian berdua. Kakak kalian dikasih 10.000 dan kalian yang sekolah di SD dikasih uang jajan 5.000. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan sesuai dengan
tempat yang sebenarnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang adil, yaitu macam-macam perilaku adil. Perilaku adil macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama, adil kepada Allah. Apa itu adil kepada Allah? Adil kepada Allah yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Contohnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Contoh perintah Allah apa saja? Sholat 5 waktu. Kita harus rajin sholat. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian tadarus membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Banyak sekali perintah. Kemudian apa saja larangan Allah? Pertama, dilarang berbuat keji atau munkar. Yang kedua, tidak boleh minum minuman keras. Yang ketiga, tidak boleh melakukan perbuatan zina dan lain sebagainya. Nah, adil kepada Allah, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang kedua, adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri artinya meletakkan diri kita pada tempat yang baik dan benar. Ingat, menempatkan diri kita pada tempat yang baik dan benar. Contohnya, makan yang halal, yang baik, yang menyehatkan. Jika sudah lelah, istirahat yang cukup. Tidak menyiksa diri sendiri. Contohnya apa tidak menyiksa diri sendiri itu? Misalnya kalian punya tubuh yang sehat, punya badan yang sehat. Kemudian badan itu dicoret-coret dengan misalnya membuat tato di badan kita. Itu artinya kita menyiksa diri kita. Itu tidak boleh. Itu 2 pembahasan tentang perilaku adil. Adil kepada Allah dan adil kepada diri sendiri. Kemudian macam-macam adil yang ketiga adalah adil kepada orang lain. Artinya meletakkan orang lain pada tempat yang seharusnya. Contohnya, tidak menghukum orang lain dengan berlebihan, tidak mengejek, tidak menghina, dan lain sebagainya. Itu kita berbuat adil kepada orang lain. Nah, teman-teman, siswa-siswi SD Muhammadiyah Karangkajen tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh juga menghina temannya. Kalau misalnya temannya belum bisa membaca dengan baik, kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh mengejeknya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adil kepada makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Hewan, tumbuhan, lingkungan, dan lain sebagainya. Apa arti adil kepada makhluk hidup? Artinya kita harus menyayangi dan merawat hewan, tumbuhan, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya, kalau kita punya hewan peliharaan, dirawat dengan baik, diberi makan dan minum, diberi tempat yang sehat, yang bersih, dan tidak boleh menyiksanya. Misalnya kita punya hewan kucing, terus kucing itu kita ajak bermain, terus kita pukul-pukul dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan kepada hewan peliharaan. Atau misalnya kita punya taman di depan rumah. Taman itu harus dirawat, diberi pupuk, kemudian disirami setiap hari dan lain sebagainya. Itu loh anak-anak tentang macam-macam perilaku adil
ada 4 hal ya. Yang pertama adil kepada Allah, yang kedua adil kepada diri sendiri, yang ketiga adil kepada orang lain, dan yang keempat yaitu adil kepada makhluk hidup. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan sub yang kedua, yaitu hidup sederhana. Apa arti hidup sederhana? Hidup sederhana artinya hidup secukupnya, tidak berlebihan dalam segala hal. Lawan kata sederhana yaitu boros. Boros artinya menggunakan sesuatu secara berlebihan dan kurang bermanfaat. Nah, biasanya ada nih lawan kata atau persamaan dari sikap sederhana, dari sikap boros, yaitu kikir. Kikir artinya menggunakan sesuatu dengan pelit. Kita punya harta, kita punya uang banyak misalnya. Kalau kita punya uang banyak, gunakan secukupnya. Tidak boleh boros. Ketika ada yang meminta-minta misalnya seperti itu, kita biasakan untuk bersedekah. Itu anak-anak penjelasan dari hidup sederhana. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya. Jika kalian punya uang banyak, jika kalian punya sesuatu yang berlebih, mudah-mudahan kalian bisa membiasakan untuk hidup sederhana. Kita lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana. Ini ada 5 poin. Bagaimana toh ciri-ciri orang yang hidupnya sederhana itu? Yang pertama, menyisihkan uang untuk ditabung. Bukan berarti pelit ya, tapi ketika kita punya uang banyak, atau kita misalnya kalian dikasih jajan yang berlebih sama orang tua kalian, ciri-ciri orang yang sederhana yaitu biasanya menyisihkan uang untuk ditabung. Kemudian yang kedua, tidak suka jajan sembarangan. Artinya apa? Apapun dibeli. Sesuatu yang tidak butuh pun dibeli. Itu artinya jajan sembarangan. Yang ketiga, kemudian yaitu tidak membeli barang secara berlebihan. Belilah barang yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Itu salah satu ciri orang yang hidupnya sederhana. Kemudian yang keempat, membeli sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan. Misalnya kalian misalnya sekolah belum punya pensil, beli pensil. Nah, beli pensilnya berapa? Butuhnya 1, yang dibeli 1. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang sederhana yaitu gemar bersedekah. Gemar bersedekah artinya apa? Walaupun kita punya rezeki sedikit, kita hidup sederhana, biasanya kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu manfaat hidup sederhana. Kalau kita hidup sederhana, kira-kira manfaatnya apa saja toh? Nah, di sini Pak J cantumkan 3 manfaat hidup sederhana. Apa saja? Saksikan dengan seksama. Yang pertama, manfaat hidup sederhana adalah hidup kita menjadi tentram, tidak gelisah. Hidup sederhana, seadanya, apa yang kita butuhkan kita beli. Hidupnya menjadi tentram. Kemudian yang kedua, disukai banyak orang. Yang ketiga, yang tentu yang kita inginkan, yaitu dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat hidup sederhana.
mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Anak-anak yang soleh-soleha, setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, yaitu tentang adil dan tentang hidup sederhana, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya, sehingga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk evaluasi pada materi hari ini, Pak J kasih 5 soal. 5 soal yang bisa kalian kerjakan dengan baik, yang bisa kalian kerjakan dengan cermat, tanpa bantuan siapapun, tanpa melihat buku, ya. Mudah-mudahan kalian paham dan hasilnya adalah mengerjakan evaluasi ini. Kerjakan di buku paket 5 soal ini, kemudian nanti jawabannya bisa dikirim ke nomor Pak J, sehingga Pak J bisa menilai hasil pekerjaan kalian. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang selalu mengirimkan tugas kepada Pak J. Mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan kalian. Insya Allah kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, tibalah di penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini. Apa-apa yang sudah Pak J sampaikan dari materi hari ini, mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat adil dan kemudian hidup sederhana. Mudah-mudahan jadi bekal kalian dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ingat selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, memakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Kita akhiri bersama-sama dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak J, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.